Salam kasih, saudaraku, di mana saja berada. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai saudara-saudaraku dengan harapan semoga selalu dalam keadaan sehat dan yang paling penting, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita berdiskusi tentang maraknya dugaan kasus korupsi di Kabupaten Kupang beberapa waktu belakangan ini, yang tentu saja menjadi perbincangan publik di mana-mana, khususnya di Kabupaten Kupang. Dari beberapa kasus ini, tentu kita sangat berharap kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Olamasi, yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan penindakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kupang. Nah, saya ajak saudara-saudaraku untuk kita melihat beberapa kasus yang menarik perhatian publik beberapa waktu belakangan ini. Yang pertama adalah kasus pembangunan GOR dengan kerugian negara 5 miliar lebih, sudah diusut sejak tahun 2019 dan sudah ada tersangka, tapi belum jelas penanganannya hingga sekarang. Kemudian yang berikut, kasus Dana Siroja yang sementara ditangani oleh Polda NTT. Kemudian kasus korupsi pacuan kuda Livu Batu. Ini beberapa waktu lalu tersangkanya atau terpidananya sudah dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Olamasi. Kemudian yang berikut, kasus Puskesmas Etsau sementara ditangani oleh Kejaksaan Negeri Olamasi. Kemudian kasus Kepala Desa Sahrayan, informasinya sudah dalam tahap penyidikan, sementara ditangani oleh Kejaksaan Negeri Olamasi. Kemudian kasus sumur bor di Wanuntono, Nunkurus, Nonbes, dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Kupang, juga sementara ditangani oleh Kejaksaan Negeri Olamasi. Kemudian kasus rehab sekolah, ini kerugiannya 5,8 miliar, sementara ditangani di Kejaksaan Tinggi, dan informasi yang kami dapatkan sudah ditetapkan 3 orang tersangka. Kemudian kasus dana BOK Puskesmas, tersangkanya adalah ex Kepala Dinas Kesehatan, sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Olamasi, dan beberapa waktu lalu tersangkanya sudah ditahan. Kita harap agar segera diproses untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang. Kemudian kasus Benain Malmina, kerugian negara 423 juta, sementara ditangani Polres Kupang. Yang berikutnya kasus perjalanan dinas DPRD, kerugian negara 900 juta rupiah, sementara ditangani oleh Kejaksaan Negeri Olamasi. Kemudian kasus objek wisata teres, ini juga sementara ditangani oleh Kejaksaan Negeri Olamasi. Dan beberapa kasus lainnya yang sementara ditangani. Nah, saudara-saudaraku, dari informasi soal maraknya dugaan kasus korupsi tersebut di Kabupaten Kupang ini, apakah layak kondisi ini disebut darurat korupsi di Kabupaten Kupang? Nah, silakan publik menilai sendiri terhadap keadaan ini. Dan kalau berkenan, silakan memberi tanggapan berupa komentar. Kita tunggu, silakan ditulis di kolom komentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Demikian saudara-saudaraku pertemuan kita pada kesempatan ini, dan kita akan bertemu pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya.